seandainya Yesus tidak disalib, maka 1 kali 7 masa berlaku. Tapi karena Yesus disalib, pending. Zaman anugerah beralih kepada bangsa-bangsa. Karena bangsa miliaran orangnya. Israel cuma sekian juta. Bangsa-bangsa lain miliaran. Sampai genapnya zaman bangsa-bangsa, baru kembali ke Yerusalem. Sesudah 60. Ini satu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, dengan kematian Yesus maka ini peristiwa yang sama ya. Dengan kematian Yesus maka munculnya zaman anugerah sehingga waktu yang tersisa dipending. Lalu di zaman itu setelah Yesus, makanya tadi di dalam Daniel saya ulang kembali. Peristiwanya ada tiga peristiwanya. Ya, di dalam Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa, itu Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Nah, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Saya langsung saja cepat. Jadi dengan kematian Yesus, lalu sebelum Kristus disalib, ia menubuatkan tentang bait suci kedua. Jadi sebelum dia disalib nih, ia menubuatkan dulu tentang bait suci kedua. Ingat, 70 kali 7 masa itu berkaitan dengan bait suci. Jadi nggak keluar konteksnya. Ia menubuatkan tentang bait suci kedua. Matius 24 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca cepat saja ya. Saya akan buka untuk saudara mendengar baik-baik. Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 2. Kalau saudara membaca Matius pasal 24 itu khotbah tentang akhir zaman. Jadi dalam khotbah akhir zaman itu salah satunya adalah bicara mengenai bait suci yang dinubuatkan oleh Yesus. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sampai dia diperhadapkan oleh pengadilan, bukankah orang ini yang menyatakan bahwa bait suci akan diruntuhkan? Dituduhkan seperti itu. Nah, akhirnya disalib. Salah satunya karena dia menyatakan seperti itu. Semua akan diruntuhkan. Waduh, bukan berita yang enak itu. Makanya marahlah orang-orang yang berbangga tentang bait suci itu. Oke, saudara. Nah, kemudian betullah peristiwanya. Tahun 70 Masehi, Kaisar Nero dan Jenderal Titus menghancurkan bait suci kedua. Ini dia peristiwanya. Hancur semua. Tahun 70 Masehi, kita 2014. Ada yang pernah nonton film Kingdom of Heaven? Angkat tangan coba yang nonton Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven. Enggak ada. Perang salib. Ada coba angkat tangan yang pernah nonton perang salib. Filmnya judulnya The Kingdom of Heaven itu Perang salib di mana antara pasukan Inggris dengan Salahidin. Perang. Karena Raja Inggris terlalu sombong. Dia kerahkan semua untuk menuju ke padang gurun. Mati semua. Tinggal sisa yang mempertahankan Yerusalem. Jadi Yerusalem sebelum perang salib itu dikuasai oleh Inggris. 1000 sekian tahun lalu. Tapi biarpun dikuasai oleh Inggris, di mana orang Inggris banyak orang Yahudi, tetap nggak dibangun tuh bait suci. Bayangkan loh. Apalagi setelah akhirnya diserahkan ke Salahidin. Udah. Sehingga tanah Yerusalem dibagi menjadi 2. Israel dan Palestina. Oke. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini mengandung makna, semuanya akan diruntuhkan. Sekarang tidak ada bait suci di Israel. Reruntuhannya pun tidak, yang sebagai peninggalan sejarah sesuai dengan ucapan Yesus. Zaman di dunia ini sudah kita mengenal. Ada yang tahu ini apa? Bangunan apa?
Ini dipakai nggak? Tidak. Ini cuma reruntuhan. Orang boleh menyatakan dan kebanggaan mereka ini di Roma Itali. Colosseum di Roma Itali. Oh bangga. Malah ini jadi tempat wisata. Bagus. Ini loh. Sekarang yang deket-deket aja deh. Candi Muncul terletak di sebelah selatan Ngempon. Tetangga saudara Ambarawa. Oh, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Saya juga nggak tahu. Saya dapat dari internet. Tapi masih reruntuhan itu. Tuh lihat ada batu-batu. Boleh, makanya bisa disebutin ini. Ini bekas Candi Muncul loh. Ntar main ke sono ya. Sebelah selatan Ngempon Ambarawa. Di Indonesia ini banyak candi-candi yang masih reruntuhan, bukan Prambanan. Prambanan masih utuh, Borobudur masih utuh. Tapi ada candi-candi yang reruntuhan saja, lalu ada tulisan. Jadi bisa menjadi sejarah, betul kan? Bolehlah orang bangga dong, Indonesia bangga. Israel bisa bangga? No. Yang ada cuma tembok ratapan. Kan tadi saya bilang, letaknya bait suci itu di Masjid Domrok. Jadi orang Israel nggak bisa bilang gini loh, ini dulu loh bekas tempat saya. Mana? Orang Israel meratap. Berapa lama mereka meratap? Sampai pembangunan bait suci ketiga terwujud. Ini sudah 2014 loh. Jadi ribuan tahun mereka meratap. Ini yang mereka rindukan. Bait suci ketiga dirindukan. Kasihan. Oke. Makanya Tuhan bilang, kalau Tuhan berkata itu mengandung makna. Satu batu pun tidak ada yang tersusun satu dengan yang lain. Jadi reruntuhannya pun sebagai peninggalan sejarah tidak ada. Itu mengandung makna itu. Betul kan? Memang gak ada sejarah. Gak ada disebut bait suci Salomo. Bait suci yang diagungkan. Saudara tahu? Saudara baca tentang bait suci Salomo. Semua dunia di zaman itu mengagungkan bait suci Salomo. Salah satu negeri yang sangat tersohor, Sheba, Ratu Sheba. Dia sampai memuji. Dia kagum. Baik dengan hikmat dan bait suci yang dibangun. Betapa bangganya rakyat Israel dalam pemerintahan Salomo. Dia sebutkan itu. Luar biasa. Bahkan ungkapannya, engkau melebihi dari berita yang kudengar. Wow. Kadang-kadang kalau kita bukan begitu. Berita yang kudengar dilebih-lebihkan daripada keadaannya. Jadi kita beritanya itu lebih-lebihkan daripada keadaan sebenarnya. Kalau Salomo lain. Engkau melebihi daripada berita yang kudengar. Belum apa-apa, setengahnya pun yang kudengar itu belum apa-apa dibanding kenyataannya. Makanya Ratu Sheba bilang, wow. Nah ini boleh dikatakan, boleh bilang wow gitu? Boleh, Ratu Sheba boleh. Oke, lanjut. 1 kali masa, 1 kali 7 masa. Nah ini yang kita perhatikan. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua terjadi. Dan saudara perhatikan. Jadi di dalam sesudah 62 kali 7 masa itu ada beberapa peristiwa tadi. 1, disingkirkan Yesus Kristus lah kita sebut, disalib. 2, bait suci dihancurkan oleh Kaisar Nero. 3, pada akhir zaman ada peperangan dan pemusnahan. Tapi peperangan dan pemusnahan itu bukan menunjuk kepada akhir zaman yang mendekat. Besok atau lusa atau seminggu kemudian. Tidak. Bahkan Yesus sendiri berkata, justru peperangan itu terjadi baru permulaan zaman baru. Kita baca. Matius 24 ayat 6. Nah ini dia. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuh, dengar baik. Termasuk gempa bumi juga. Jadi kalau seandainya salah 3 gempa bumi,
Jangan kemudian Tuhan mau datang. Belum. Belum. Ya. Waktu tsunami Aceh terjadi, saudara. Beberapa orang Kristen di sana, Tuhan mau datang nih. Belum datang Tuhan, belum. Jadi itu bukan tandanya, bukan. Gempa bumi, kelaparan di berbagai tempat, peperangan, kerusuhan dan lain sebagainya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, permulaannya. Ya, kita lihat. Ini kita 2014. Saya tidak tahu berapa lama lagi. Tapi ayat 27 bilang, Raja oknum antikris itu akan buat perjanjian tentang bait suci 1 kali 7 masa. Saat itu, saat ada perjanjian raja presiden tentang bait suci, raja atau presiden, maka waktu yang masih tersisa itu, yaitu 1 kali 7 masa, dihitung kembali. Jadi begitu bait suci ketiga dibangun, mari kita hitung mundur. Ya, oke? Halo? Bait suci ketiga udah dibangun belum? Belum. Jadi kalau bait suci ketiga dibangun, kita hitung mundur. Kira-kira kalau bait suci ketiga dibangun, saudara tahu nggak? Tahu. Karena ini adalah berita utama di media massa. Yang meluaskannya antikris memang. Karena antikris sudah megang media massa. CNN, CBN, Trans, nah begitu termasuk. Dengan kekuatan Illuminati-nya. Panjang kalau saya bicara Illuminati lagi. Gak usah dihitungkan lah. Yang penting buat diri kita persiapannya seperti apa. Sebab bagi kita mau Illuminati ada kayak mau apa. Yang penting kitanya. Oke. 2014 saya tidak tahu kapan. Tapi kalau ada 7 masa, waktunya dihitung mundur. Mari kita mulai menghitung. Tik-tik. Ya, itu poin kedua. Di situ dia. Pada pertengahan 7 masa, ia akan hentikan korban atau ibadah. Dan di atas sayap kekejian, ia memerintah. Jadi ada 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua. Sebab peristiwanya pada pertengahan 7 masa. Nah, di 7 masa itu, jadi start awalnya, waktu dihitung, jam itu mundur saat bait suci ketiga dibangun. Nanti mengapa saya buktikan bahwa Israel akan mengumandangkan pentahbisan bait suci ketiga bagi seluruh dunia. Ingat, Israel adalah bangsa pilihan dan bangsa yang paling bergengsi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Karena apa? Karena dia yang pegang dunia sebenarnya. Ahli ekonomi, ahli sains. Bill Gates, keturunan Yahudi. Ada yang tahu Facebook? Siapa yang buat? Mark, keturunan Yahudi. Apple, keturunan Yahudi. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu-lampu ini adalah bangsa Yahudi. Albert Einstein, atom dan pembuat tenaga nuklir yang bisa menggerakkan semua pabrik dan lain sebagainya. Karena itu dia adalah keturunan Yahudi. Sebutkan penemu-penemu. Semuanya keturunan Yahudi. Jadi dia pemegang dunia. George Soros dan beberapa yang lainnya. BlackBerry, sudah punya BlackBerry? Itu adalah orang Yahudi. Sebutkan yang hebat. Orang Yahudi semua. Dia pegang. Makanya dia adalah negeri yang bergengsi. Saat ini terbangun. Setelah ditunggu ribuan tahun lamanya. Dan terbangun. Wow. Boleh bilang wow gitu? Boleh. Wow. Diproklamirkan ke seluruh dunia. Dia ingin menyebutkan bahwa Yahudi adalah bangsa dan Allahnya yang besar, yang bernama, dia sebut Elohim. Itu sama dengan kita kalau kita mengibranikan bahasa kita. Elohim, Eloi sama. Tapi kalau kita sebut Allah sama. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Sudah menyebut Gusti, sami mawon. Gusti Yesus, ya kan? Sama. Karena Tuhan segala bangsa. Enggak cuma satu bahasa.
Gak cuma milik Ibrani, bukan. Tuhan segala bangsa. Enak jadinya. Oke? Saudara, sebentar di sini. Dia akan proklamirkan ke seluruh dunia bahwa Elohim, Yahweh, Jehovah adalah Allah yang dahsyat. Ingat, Yahudi tidak merupakan negara tersendiri yang memiliki agama Yudaism. Saudara ingin tahu yang namanya Yudaism? Gampang, buka Perjanjian Lama dan Taurat. Itulah cara-cara Yudaism, praktek keagamaan Yahudi. Ya, tapi kita tidak mempraktekkan hukum Taurat secara hurufiah karena kita hidup dalam Perjanjian Baru. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik, akan disebarluaskan. Jadi kira-kira tahu nggak kalau Bait Suci ketika dibangun dan ditahbiskan? Tahu, berita utama. Ya, kapan mulainya? Mungkin di Indonesia telat. 2 hari kemudian baru disiarkan, nggak ngerti. Ya, yang pasti hitung aja jam mundurnya. Kita punya prediksi, ingat, bukan jam dan waktu yang tepat yang kita bicarakan di sini, tapi gejala yang membuat kita harus mempersiapkan diri. Amin. Nah, si pembinasa, keji, si Dajjal atau antikris itu diungkapkan dalam kitab Daniel dan Wahyu dan disebut sebagai binatang oleh kitab Wahyu, the beast. Ini sebentar sampai jam berapa nih? Sesi pertama sampai jam? Masih ada sedikit waktu lagi. Asik. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca. Jadi kekuatan antikris itu dia berpusat di satu titik ini yang namanya kekuatannya. Ini kekuatannya yang akan menguasai dunia. Jadi begini, saudara. Antikris, oknum antikris. Saya sebut oknum dulu. Karena dia belum muncul. Mereka mencanangkan dengan cara politiknya. Mereka mencanangkan dengan cara kekuatan ekonominya. Mereka mencanangkan